Oke, selamat siang, Nana. Udah ready belum? Belum. Sudah ya. Sesuai yang kemarin Pak diinfokan, disiapkan dulu buku IPS. Buku IPS dikumpul, ambil nak. Ini ambil dulu. Nanti langsung dibagi ya. Buku paketnya siapa yang tidak bawa? Iya, sama kamu boleh. Bawa semua ya. Oh iya, tapi di sini kelas 7A masuk semua kan? Ada yang nggak masuk? Cynthia masuk semua? Oke. Oke ya. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita sedikit santai ice breaking dulu ya. Sekarang semua berdiri. Udah pernah main Michikai belum? Dah, coba lihat lo. Michikai. Kamu apa? Kamu apa? Duduk kamu mah nggak ngapa-ngapain, menang aja. Kamu apa tadi? Ya duduk, kalah. Kalau yang nggak milih salah satu juga gugur ya. Dia bilang gini, kamu gini aja. Ya emang nggak sama sih, tapi kamu cari aman. Oke, siap. Yang masih tersisa Michikai. Ayo, lagi nih, lagi. Michikai. Dua-duanya mati ya. Yang menang siapa? Yang menang yang ini kameramen ya. Oke ya, diberi tepuk tangan dulu. Sebelum masuk ke materi, ini yang mau dipelajari. Yang pertama, tujuan kita nanti adalah ingin mempelajari aspek arkeologis dan aspek perkembangan kehidupan manusia. Lalu ada alat-alat kehidupan pada masa itu yang perlu kita ketahui. Jadi praaksara adalah masa sebelum adanya tulisan. Jadi manusia udah nulis belum? Belum. Kalau belum nulis berarti sudah bisa berbicara belum? Berbicara dengan bahasa itu juga belum. Ya. Jadi ngomongnya kayak gimana? Kayak cadel. Coba kamu manusia purba contoh ya. Sama kamu manusia purba contoh komunikasi, mau berburu, janjian mau berburu gimana? Kamu ngerti? Enggak. Ya udah kamu yang ngajakin, coba yang ngajakin. Ya, ini benar nih. Ini kayaknya pengalaman banget ya. Kini kamu menjalani hidup seperti Flintstone. Pertama, mari kita melihat ke sekitar. Ini adalah gua tempatmu tinggal bersama keluarga. Wilma tak ada di sana. Kamu punya area tidur sendiri yang beralas kulit hewan. Namun, kamu mungkin juga tinggal di gubuk primitif yang disangga gading dan tulang rusuk mamut dengan kulit hewan di atasnya sebagai perlindungan dari hujan. Rutinitas pagimu bukan lagi pergi ke kamar mandi untuk sikat gigi, lalu minum secangkir kopi panas. Dan jika kamu penasaran di mana orang-orang zaman batu buang hajat, jangan kaget kalau pada dasarnya mereka melakukannya di mana saja, asalkan di luar ruangan. Nyaman sekali. Jadi, ini waktunya kamu keluar dan menjelajahi zaman lampau yang baru ini. Tapi, hey, jangan lupa kenakan pakaianmu. Tidak, bukan yang nyaman dan trendy dari mall. Dahulu, manusia menggunakan kulit hewan yang mereka buru untuk membuat kain pinggang sederhana dan seadanya. Agar kulit hewan tadi lebih fleksibel, mereka harus mempunyai cara kemampuan bicara dan bahasa muncul yang memudahkan hidup dan meningkatkan empati mereka. Tentu saja, para antropolog tak tahu bagaimana bahasa mereka karena tidak ada jejak tertulis yang tersisa. Apalagi rekaman kasetnya. Kaset itu apa sih? Itu cuma teknologi kuno lainnya. Kehidupan zaman batu ya. Kira-kira orang yang hidup di zaman batu tuh enak apa enggak sih? Lumayan. Kenapa lumayan? Nih, enaknya gimana? Nggak jadi. Nggak enaknya kenapa? Harus berusaha lebih keras ya untuk bertahan hidup. Ada kesulitan apa sih orang-orang yang hidup di zaman dulu itu? Tidak punya baju, maka cari baju. Carinya dengan apa tadi? Kulit
Kulit hewan, kulit binatang. Selain kulit binatang juga bisa pakai kulit pohon. Mereka makan apapun yang berasal dari alam dan bisa memberikan mereka makan yang kenyang lah. Dalam berburu itu sulitnya apa? Hewan tadi sulitnya apa ketika diburu? Kabur. Kalau hewannya gede udah pasti harus berburunya harus ramean. Kalau enggak apa? Ya kalah tenaga, mendingan gak usah berburu. Itu ya. Selain itu kalau hewannya kecil ataupun lincah itu juga susah ditangkap, maka harus bareng-bareng. Ya, ada yang pernah nangkap ayam? Enggak. Pernah, gampang enggak? Susah. Nangkap ayam aja susah, ya kan? Apalagi nangkap ayam atau unggas yang ada di hutan yang memang benar-benar itu ayam liar atau unggas liar, pasti lebih susah. Ya. Nah, Pak Idi minta nanti kalian kerja di dalam diskusi kelompok untuk mencari ciri-ciri dan peninggalan budaya yang ada di masing-masing masa tersebut. Oke? Nah, nanti HP-nya setiap anak ambil karena kita nanti akan ada kuisis juga. Maka setiap anak nanti ambil untuk mempermudah pengerjaan. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 situ, kelompok 5 di sana. Silakan. Terus yang kedua, siap-siap nulis dari teman yang bacain. Nomor 1 siapa yang mau jawab? Yo, bagi tugas. Nomor 1 siapa? Terus tabel yang ini siapa yang nyari? Ini 1, 2, 3. Iya, tetap tulis gitu ya. Iya. Yang arkeologinya yang ini kayak tahap 1, 2, 3, 4. Zaman logam itu ini perunggu sama besi itu sama. Jadi zaman logam ya. Dia bisa zaman logam aja. Kamu ini nih, lihat di sini di belakang mana paling belakang. Nah, ini ada nih. Zaman logam itu sama megalitikum bareng nih. Nah, yang di sini apa kira-kira nih? Kamu isi. Jadi ngisinya di sini. Bukan ini. Nggak muat, di situ nggak muat. Ini apa? Untuk jawabnya di sini. Ini lembar jawabnya ini. Ini tabel yang tadi kecil itu nggak usah diisi. Nggak diisi kan nggak muat nanti, ya nggak? Contohnya doang gitu. Hah? Itu contohnya doang. Tabelnya yang tadi nggak diisi. Ini tuh gambaran tabelnya kayak gimana? Ngisi di sini kan nggak muat nanti. Michaela, iyalah udah tahu iyalah. Sini ngisinya nih. Yang nulis siapa yang nulis? Ya udah, kamu fokus nulis, yang lain fokus nyari. Ada yang nyari 1, 2 itu. Pak, yang ini bebas, Pak. Jangan di Google. Ini di sini ada apa nih? Yang kalian cari apa? Tadi katanya di Google, Mas. Gua nggak tahu. Zaman praaksara Paleolitikum atau di sini pada masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Cari di sini ada nggak Paleolitikum? Di atas. Kok gini sih HP-nya nih? Ribut emang Pak HP-nya. Udah buang nih, ganti yang baru dong. Beliin lagi ya. Iya, emang Pak Yudi bapak kamu. Bapak mau buang. Kalau kamu anak Pak Yudi beliin nanti HP-HP-an. Pak, login ulang. Aduh, loading ulang. Nokia. Nah ini udah nih, ambil 2, ya kan? Udah langsung. Ambil 2 ciri-cirinya mana nih? Nih, 2 nih ciri-cirinya atas, benda-bendanya yang mana? Bawah nih, tuh banyak ya. Ayo langsung. Baca. Bagus. Waktu diskusi 10 menit lagi. 10 menit langsung selesai Pak. Iya. Oke. Pak Yudi.
sosioekonomi yang Yang mana? Ayo, coba ciri-ciri itu jadi manusianya melakukan aktivitasnya apa aja contohnya. Coba di zoom nih yang ini. Diklik. Di kok gitu nggak bisa. Ya yang bisa aja yang bisa. Nah, ini kan gini nih. Ini pencet ini kocak. Nih ciri-cirinya manusia Mesolitikum, ciri-cirinya manusia mencari makan, berburu, meramu dan bercocok tanam. Alat yang digunakan didominasi tulang dan batuan kasar. Sudah mengenal seni melukis, sudah mengenal kepercayaan. Pilih 2 aja. Gitu. Terus yang ini yang peninggalan budaya nih. Mana peninggalan budaya ini? Kyoken Modinger, Abdi Sosros gitu. Ya, boleh. Mana bisa nggak? ini ketemu ini. Ini perkembangan kehidupan manusia ini kan judulnya. Tahapannya dulu. Tahapan pertama masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Ini apa nih? Ya udah tulis di bawahnya. Aduh, mana coba? Ya udah kamu dah. Masa berburu tingkat lanjut, mengumpulkan makan tingkat lanjut sini. Yang keempat berarti apa nih? Ini masa berburu. Benar. Sekarang yang ke sini. Kalau di sini ada Mesolitikum, coba cari istilah-istilah yang sama mana? Ini yang nyari. Ke atas. Aku udah nyari yang nomor 1 biar aku cari yang ini, Mas. Oh, di zoom. Nah, Datu Madia. ini yang paling lama yang mana ya? Yang ini paleo apa yang mega? Nah, di sini ada mega nih. Megalitikum di paling yang paling ini baru nih. Berarti yang di sini apa? Ini ya paleo sini ya kan? Setelah itu meso, bener nggak nih? Meso betul. Terus yang di sini apa berarti? Neolitikum. Iya betul. Itu, ayo. Yo, yang lain perhatikan nih, kelompok 1, kelompok 5, kelompok 4, 3, perhatikan. Sama enggak? Nanti kasih pendapat ya, kasih tanggapan. Yang keras. Zaman praaksara atau prasejarah berakhir di suatu wilayah ketika peradaban tersebut sudah memiliki sistem tulis-menulis. Untuk memiliki sistem ini, suatu peradaban dapat menempuh 2 cara. Akhir zaman praaksara di tiap-tiap wilayah berbeda karena tiap wilayah dan peradaban mulai memiliki sistem tulis-menulis pada waktu yang berbeda. Nah, berkaitan dengan itu juga, kenapa pemukimannya bisa berpindah-pindah atau ada banyak? Yang pertama faktornya adalah sumber daya alam. Ketika di satu tempat itu sudah tidak ada sumber daya alam lagi, misalnya sudah habis, maka dia akan mencari tempat yang baru. Selain itu juga dilihat dari faktor cuaca atau kita sebut ada bencana alam. Ketika di tempat tersebut ternyata tidak aman dan nyaman, maka manusia cenderung akan mencari tempat yang lebih aman dan nyaman. Maka dia mencari tempat yang baru. Tuh, hewan ini adalah sumber makanan. Ketika dia tinggal di satu tempat, berburu hewan di sekitar tempat itu, hewannya kira-kira akan lari ke daerah lain atau tetap di situ nungguin diburu? Pasti akan mencari daerah lain, dia akan mencari tempat yang aman. Nah, manusia akan berpindah juga mengikuti hewan buruannya, mencari tempat yang didatengin hewan buruannya. Maka pemukiman bisa beda-beda. Itu ya. Lanjut ke kegiatan 2 yang ini. Fase 1, siapa fase 1 tadi? Nah, yang lain perhatikan tolong. Fase 1 pada tahapan kehidupan manusia praaksara adalah pertama, masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Kedua, masa berburu dan meramu tingkat lanjut. Yang ini nih. Ini sedatar gini. Iya, horizontal. Masa berburu dan meramu tingkat sederhana. Zaman praaksara berdasarkan algoritma adalah Paleolitikum atau zaman berkembang. Ciri-ciri kehidupan sosioekonominya adalah alat-alat yang digunakan terbuat dari batu yang masih kasar dan juga pola hidup manusianya masih membara atau nomaden. Peninggalan kebudayaannya adalah tapak limbas dan juga tapak kuda.
Oke ya. Tahapan kehidupan manusia praaksara. Manusia berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Zaman praaksara berdasarkan arkeologi Mesolitikum atau Batu Tengah. Ciri-ciri kehidupan sosioekonomi sudah mengenal seni melukis dan sudah mengenal kepercayaan, peninggalan kebudayaan, Aprisus, roch, dan batu pipisan dan alat dari tulang. Oke ya udah ya. Sama nggak yang lain? Ngikut enggak? Sama nggak? Coba nih, Revel. Ini apa isinya Revel? Ya, di sini masa berburu dan mengumpulkan makanan atau meramu tingkat lanjut. Di sini sudah ada formatnya Mesolitikum, zaman Batu Tengah atau Madya. Nah, ini juga ya, Waruga, punden berundak. Ini batu-batuan ini besar-besar dan dipakai. Tuh ya. Hah? Yang mana? Ini digunakan sebagai tempat sesembahan atau sesajen atau kayak sesaji lah. Yang ini bentuknya sebenarnya besar seperti piramid, cuma udah hancur nih, udah. Ya ini namanya piramida Gunung Padang di Cianjur. Ya ini buat ibadat atau buat ritual, ini untuk ditaruh sesembahan atau sesaji juga. Karena mereka masih percaya roh nenek moyang pada benda-benda. Seperti itu ya. Aku mulai nih. Ini aku masukin. Iya. Ini lihat aja. Yang SKT itu tadi keluar lagi, Pak. Yang mana? Oh, ya. Saya kelarin ya. Dah. Siapa itu? Ya. Gini terus. Kamu gimana belajar? Nilainya gimana? Begitu curang. Yang penting mah lulus saya, Pak. Jadi nggak ada. Yang penting lulus sih kamu, nggak ada. IPS aja remet mulu. Pengen tes tabung. Foto ya. Johnson difoto sama Celia. Johnson yang masuk. Foto ya? Ah? Johnson. Siapa yang belum? Oh, udah semua siap? 3, 2, enggak. Duduk, atuh. Duduk, Arya, duduk. Elia, balik. Ah, udah kepencet. Emang bener? Oh, kamu bisa langsung lihat ya? Enggak, maksudnya di sini ada bener salahnya kelihatan. Oh iya. Senang-senang tahu-tahu naiknya 70. Nomor 4. Soalnya mana nih soalnya? Ada kelihatan gak sih? Untuk gelap bener. Nomor 6. Nomor 5. Udah ada yang salah ini. Mana Maya berarti. Sekarang ke Pak Yudi semua lihatnya.
Kita mau evaluasi pembelajaran dulu. Kira-kira dari proses tadi ada kesulitan apa? Yang terakhir kuisisnya soalnya kenapa? Nggak kelihatan. Oh ya, oke, Pak Edi terima. Nggak kelihatan itu juga nggak tahu Pak Edi kok bisa hitam gitu. Biasanya juga nggak gitu. Mungkin karena apa ya, pengaturannya ya. Tuh. Selain itu proses di awalnya, proses pembelajarannya. Semuanya sih di luar foto. Apalagi tadi ada Video membantu nggak? Membantu ya. Jadi itu kan terjadi ratusan ribu tahun lalu. Kalian bisa berimajinasi dari video tadi juga. Oke, terus yang kalian dapat dari pelajaran hari ini apa? Coba satu-satu ya. Nih kamu nih paling digeplak kepalanya nih ya. HP-nya taruh. Duduknya yang bener. Udah geser ke sini. Waduh, Pak. Nah, ada makanan, oke. Yang lain kesimpulannya apa? Apa tadi? Fania ya. Mengetahui sejarah-sejarah yang di masa praksara. Kan selama ini kita taunya mungkin yang sekarang-sekarang, tapi kayak kita dengan pelajaran ini bisa mengetahui kayak peninggalan-peninggalan sejarahnya gitu Pak. Iya, peninggalan sejarahnya, peninggalan budayanya yang menggunakan batu ya. Kalau zaman sekarang ini, zaman modern ini ada yang masih menggunakan batu nggak untuk kehidupan? Masa sih nggak ada sih? Batu. Di rumah nggak ada, mamanya punya batu? Cobek buat ulekan itu juga dari batu ya. Cuma batunya bisa dari semen, bisa dari batu yang dipahat asli batu beneran itu. Ya, betul, buat bikin sambal. Oke. Ya, karena sudah berini juga mungkin Pak Edi bisa cukupkan ya untuk hari ini ya. Media ajar yang Pak Edi kasih dan PPT itu jangan sampai yang disimpan, kalau perlu ya kalian print supaya buat belajar. Supaya nanti kalau sumatif kalian juga bisa dapat materinya. Oke, itu aja. Cukup, ada yang bertanyakan? Seksi rohani maju dulu. Ya. Oke ya, nanti di pertemuan selanjutnya kita bahas materinya masih berkaitan dengan yang ini ya, biar lebih dalam materinya. Oke, kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa. Ambil sikap berdoa. Dalam pelajaran hari ini, Maria adalah doakanlah kami.